selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Akhirnya kita bertemu lagi pengajaran via YouTube setelah 2 bulan tidak bertemu. Oke, sebelum kita mulai pengajaran hari ini, kita mau saat teduh, lipat tangannya, tutup matanya. Selesai, kita mau angkat satu pujian dengan judul Selamat Pagi. Tutup matanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Kau boleh berikan pada kami pada hari ini sehingga kami boleh bertemu Bapa walaupun via YouTube, tapi biarlah Bapa Kau memberkati adik-adik sekolah minggu, memberikan mereka hati dan telinga sebagai hamba supaya selama pengajaran Bapa mereka boleh beroleh firman-Mu dan dapat mengaplikasikan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, di pengajaran hari ini kita mau angkat 2 lagu pujian. Yang pertama judulnya Yesus itulah satu-satunya. Yang kedua, dengar Dia panggil nama saya. Ayo Bang. Adik-adik boleh gerak ya. Boleh berdiri. Kita puji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Kita ulang sekali lagi. Yesus itulah apa? Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Kedua, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama
Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sandrina Panjaitan. Kita angkat satu pujian dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih buat Kak Cynthia yang telah membawakan pujian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Bapa sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Kau selalu menyertai kami dan keluarga kami Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik semua. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak pernah membuka mulutnya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dong, sebelum kakak membahas anak sini, kakak mau tanya, kenapa sih Tuhan Yesus mau menebus kita? Dia rela loh, adik-adik, mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Terus adik-adik, kenapa sih kita harus ditebus? Kenapa ya? Nah, adik-adik, kakak punya satu cerita tentang seorang anak laki-laki bernama Bimo. Nah, adik-adik, Bimo ini anaknya nakal banget adik-adik. Dia nggak mau dengar-dengaran orang tuanya adik-adik. Udah dibilang mamanya, Bimo, pergi kau ke sekolah baik-baik ya Mang. Pulang sekolah nanti langsung pulang, jangan kemana-mana. Tapi adik-adik, apa didengarnya? Tidak, adik-adik, dia tidak mendengarkan apa kata mamanya. Dia pulang adik-adik malah datang temannya, Bimo ikut yuk main kesini. Pergi dia adik-adik. Nah, pada suatu hari adik-adik, dia mendapatkan kecelakaan adik-adik. Ini bukan kecelakaan yang besar, tidak adik-adik. Tapi dia
ikut teman-temannya tawuran adik-adik, sehingga dia harus dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dia buat adik-adik. Di kantor polisi dia langsung mikir, aduh bisa pulang gak aku ya, aku di sini dong selamanya, kayak gimana ya, aku harus pulang ya, gitu kan adik-adik. Terus dia tanya sama bapak polisinya, pak saya mau pulang pak, terus bagaimana cara saya biar pulang? Terus kata pak polisinya, kamu boleh pulang asalkan ada orang yang menebus kamu, ada orang yang bisa datang ke sini untuk menebus dan membawa kamu pulang. Kira-kira tuh siapa ya adik-adik ya? Benar sekali adik-adik, orang tuanya, orang tua Bimo lah yang bisa menebus Bimo untuk pulang ke rumahnya Bimo. Nah adik-adik, saat itu orang tuanya ke kantor polisi, orang tuanya melihat kelakuannya Bimo. Bagaimana sih adik-adik perasaan orang tuanya Bimo pada saat itu adik-adik? Malu adik-adik, malu melihat kelakuan anaknya, sedih sekali adik-adik. Tapi mau bagaimana buat, nasi sudah menjadi bubur adik-adik. Tetapi orang tua Bimo tetap ingin menebus dan membawa Bimo pulang adik-adik. Alasan orang tua Bimo harus menebusnya adik-adik, karena Bimo sangat berharga di mata kedua orang tuanya. Kedua orang tua Bimo sangat mencintai dan mengasihi Bimo adik-adik. Sama adik-adik seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mencintai dan mengasihi kita adik-adik, sehingga dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita adik-adik. Nah adik-adik, sesuai pertanyaan kakak yang pertama tadi, kenapa sih Tuhan Yesus mau menebus kita adik-adik? Karena adik-adik, kita itu berharga di matanya adik-adik. Tuhan Yesus sangat menyayangi dan mengasihi kita adik-adik, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Nah kalau ditanya, kak kenapa sih kak kita harus ditebus kak? Karena kita sama adik-adik seperti Bimo. Kita hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan atas dan dosa adik-adik. Kita tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dalam dosa adik-adik, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah berbuat dosa adik-adik. Ia adalah anak Allah dan dia adalah penyelamat manusia adik-adik. Nah adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sudah menebus dosa dan kesalahan kita adik-adik dengan pengorbanannya adik-adik, kita tetap tidak boleh seenaknya saja melakukan dosa lagi, seperti tidak dengar-dengaran papa mama, suka mencuri, tidak mau dengar-dengaran kakak sekolah minggu, nakal, berantem. Itu tidak boleh adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka itu adik-adik. Dia ingin lewat kematiannya di kayu salib itu kita menjadi anak-anak yang rajin berdoa, yang suka menolong, suka membantu, rajin ke gereja, dan suka tersenyum adik-adik. Begitu ya adik-adik. Oke adik-adik, segini saja firman kita pada minggu ini. Kiranya firman ini dapat berguna bagi kehidupan adik-adik masing-masing. Oke adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kita setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus firman-Mu ini dapat berguna di kehidupan adik-adik kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami Tuhan, kiranya Tuhan Engkau membebaskan kami dari pandemi ini Tuhan, agar kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan normal seperti sebelumnya Tuhan Yesus, agar kami bisa bersama-sama Tuhan Yesus ibadah sekolah minggu di gereja kami tercinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan kami juga kesehatan jasmani dan rohani Tuhan Yesus, agar kami tetap bisa menjalankan kehidupan kami sesuai dengan perintah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan selalu memberkati kami Tuhan Yesus dimanapun kaki kami melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu minggu depan.
Oke, terima kasih Kak Sandrina untuk sharing firman-Nya hari ini. Semoga adik sekolah minggu tidak hanya mendengarkannya tapi melaksanakan dalam hidup. Oke, sebelum kita mau lagu penutup, Kakak ada sedikit pengumuman. Yang pertama untuk adik sekolah minggu yang menyaksikan pengajaran via YouTube, jangan lupa untuk absen di kolom YouTube-nya. Yang kedua, untuk adik sekolah minggu yang mau memberikan persembahan, boleh lewat Sintua sektor masing-masing atau ke rekening yang sudah tercantum di bawah sini. Oke, sebelum kita menutup pengajaran hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu dari sekolah minggu. Sampai bertemu kembali. Tuhan berkati.